Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Rinaldi Salim atau biasa dipanggil Aldi. Nah, di sini saya akan mengerjakan asesmen tes pada option B, yaitu AI Sales Page Generator, yang dimana aplikasi tersebut ini diharuskan untuk membuat sebuah application yang dimana ini mentransform sebuah produk atau service information. Nah, di sini kita diharuskan untuk membuat sebuah aplikasi yang di dalamnya terdapat user authentication yang terdiri dari yang pastinya register dan login, logout juga menggunakan Laravel out yang nantinya di sini saya akan membuat dengan Laravel Breeze. Nah, yang pastinya di sini kita menggunakan test tag Laravel. Nah, di sini diharuskan untuk membuat user authentication sampai dengan live preview. Live preview ini berarti yang diharuskan deployment ke production, gitu. Yang dimana tidak dijalankan di lokal, melainkan bisa dijalankan di production atau di go live-nya, gitu. Oke, lanjut. Di sini saya sudah membuat sebuah prompting dengan menggunakan cloud ya. Ketahui, jika kita membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan AI agent tanpa adanya sebuah prompting yang jelas, maka si AI ini akan halusinasi dan juga bisa boros token. Jadi sebisa mungkin ketika membuat sebuah aplikasi dengan AI agent ini bisa dengan prompting yang jelas, gitu. Nah, di sini kurang lebih saya udah membuat promptingnya, karena saya nggak buat dari awal karena cukup banyak untuk promptingnya. Ada kurang lebih ada 1000 line ya. Di sini yang pasti ada beberapa chapter. Ada beberapa chapter dari chapter 1 sampai dengan 12. Jangan sampai aplikasinya itu jangan sampai pengimplementasiannya itu di luar dari scope yang kita berikan. Contoh, semisal jangan sampai hardcode API key, kan itu sangat bahaya ketika kita hardcode API key di public, gitu. Nah, sebisa mungkin kita bisa simpan di env atau yang lainnya, gitu. Nah, biasanya sih paling umum di env ya, gitu. Lalu ada beberapa rules yang tidak boleh diimplementasikan, kurang lebih ada 15. Menurut saya ini udah cukup oke dalam segi security, gitu. Lalu kita coba dari awal. Di sini ada overview. Ini yang cukup penting ya. Kita ngeprompting atau kita memerintah si AI agent ini bahwa kamu ini sebuah full stack developer yang role-nya tuh senior, gitu. Nah, di sini kamu ini si AI agent-nya ini maksudnya diharuskan untuk membuat sebuah web application yang biasa kita panggil tuh AI Sales Page Generator, yang dimana aplikasi ini tuh mengizinkan beberapa user untuk masuk ke produk atau service information, gitu, dengan menggunakan AI generate yang nantinya kita menggunakan Anthropic Cloud API. Itu kebetulan punya saya juga ada subscription juga, jadi harusnya udah oke ya. Jadi dan ini pun kita memerintah si AI ini untuk membuat aplikasinya itu from scratch, gitu. From scratch berarti yang artinya itu dari 0 sampai production ready, gitu. Nah, untuk stacknya ini sendiri kita juga cukup penting ya. Kita harus memerintahkan aplikasi senior full stack ini atau si AI agent ini menggunakan teknologi backend-nya dengan Laravel. Lalu front end ini di sini saya suruh si AI agent ini menggunakan Inertia.js. Inertia ini adalah platform dari Laravel ya. Jadi dia bisa menambahkan sebuah React atau JavaScript framework atau library seperti React ini ke dalam Laravel project, gitu. Nah, di sini saya kebetulan based on React
Jadi di sini saya menggunakan React dan TypeScript untuk front end-nya. Untuk stylingnya ini juga saya menggunakan Tailwind CSS. Jadi karena kita supaya untuk stylingnya lebih cepat, ini kita bisa menggunakan Tailwind CSS. Lalu untuk database-nya ini sendiri menggunakan MySQL. Lalu untuk AI API-nya yang tadi yang saya bilang ini menggunakan Anthropic Cloud API. Di sini menggunakan Cloud 3, menggunakan Sonnet ya, modelnya menggunakan model Sonnet. Karena ketika menggunakan Opus itu untuk tokennya itu cukup boros gitu. Jadi di sini saya menggunakan Sonnet aja. Nah, untuk outnya sendiri ini yang tadi saya bilang ya, ini menggunakan Laravel Bridge. Nah, sini Laravel Bridge ini lebih cepat untuk autentikasi. Jadi kita nggak perlu membuat sebuah autentikasi itu manual gitu. Jadi dengan yang adanya Bridge ini cukup simple dan cepat gitu untuk authentication. Nah, dan di deployment-nya ini di sini saya menggunakan, di sini sebenarnya untuk deployment-nya ini saya masih belum tahu nanti untuk gimana deployment-nya. Entah saya menggunakan Railway atau Render. Nah, mungkin berhubung saya punya VPS sendiri, mungkin saya bisa deployment-nya di VPS gitu. Karena cukup enak juga untuk monitoringnya dan untuk manajemen servernya juga oke di VPS. Jadi kita bisa atur sesuka mungkin gitu, semau kita aja gitu. Oke, dan yang terakhir ini nanti saya akan menggunakan Cloud Code ya. Jadi untuk AI agent toolnya ini saya menggunakan Cloud Code. Mungkin bisa ada yang menggunakan anti gravity atau cursor atau dan lain sebagainya. Cuman menurut saya based on development feel-nya itu enakan menggunakan Cloud Code. Jadi bisa kita untuk reviewnya itu cukup enak gitu. Jadi nggak langsung ngeplug in di text editor kita gitu. Oke, lanjut ke chapter 1 yaitu ada project setup, yang dimana kita tuh awal-awal project ini pasti kita ada namanya init atau setup project gitu. Yang dimana inisialisasi projectnya ini kita dari awal ini kita nge-prompting ke AI agent ini bahwa kita membuat sebuah aplikasi Laravel itu dengan kurang lebih dengan terminal seperti ini, Composer Create Project, yang dimana ketika ingin init sebuah project Laravel yaitu kita diharuskan untuk menginstal namanya Composer gitu. Nah, untuk kurang lebih seperti ini, Composer Create Project Laravel. Nah, ini nama projectnya apa gitu, Sales Page Generator. Nah, contoh kita ada AI gitu, AI Sales Page Generator. Nah, ini sini kita cd ke AI juga. Setelah ini otomatis project sudah terinstall, lalu kita memerintahkan si agent ini untuk menginstal sebuah inertia yang tadi, inertia, React dan TypeScript, dan yang terakhir ini Laravel Bridge ini untuk autentikasinya tadi. Terus di sini ada install npm ya. Kenapa npm? Karena React.js kan based on JavaScript ya. Jadi library JavaScript yang dimana kita installnya itu pastinya menggunakan npm gitu. Nah, ini untuk headless UI ini adalah komponen React. Jadi ketika kita menggunakan ini itu nggak untuk pembuatan komponennya itu nggak manual. Jadi otomatis ada beberapa template komponen yang cukup bagus dan plug and play aja, dan fungsinya ini untuk mempercepat development gitu. Dan Lucid React ini untuk icon, dan CLSX ini untuk supaya stylingnya itu ketika kita ada beberapa kondisi yang dimana stylingnya itu berubah tergantung kondisinya. Nah, ini menggunakan CLSX ini cukup bagus karena lebih mempersingkat codingan, lebih terlihat clean. Dan ini adalah Gazelle HTTP. Ini fungsi untuk Laravel yang dimana dia bisa request response. Jadi ketika ada HTTP ini si Laravel ini bisa ngehit API si Cloud nanti gitu, yang bisa kita katakan bahwa ini tuh microservice gitu. Jadi kita ngehit sebuah API si
Cloud. Nah, nanti di main entry point si project ini nanti yang akan mengolah sebuah API nantinya. Lalu di sini migrate ini untuk memigrasi sebuah database atau kolom. Nah, itu nanti kaitannya dengan database segala macam. Nah, ini tinggal di run menggunakan PHP Artisan Serve. Nah, dan untuk yang poin ke 1.2 ini cukup penting ya, karena env ini cukup krusial ya, karena untuk ini gunanya untuk menyimpan sebuah key. Jadi key ini tidak boleh expose ke dalam public, karena yang nantinya ini si key ini bakal disimpan dan rahasia perusahaan gitu. Apa aja yang ini apalagi database connection, terus user dan password juga pasti, dan Anthropic API key. Jadi ketika user tahu dan orang lain tahu gimana API kita cukup bisa dipakai gitu sama mereka. Nah, ini cara setup si config-nya. Saya maunya kurang lebih seperti ini, disimpan di config service.php gitu. Oke, dan yang nggak kalah penting dari sebuah prompting itu adalah requirement project structure kita atau folder structure, yang dimana ketika kita membuat sebuah prompting project ke AI agent itu diharuskan kita tuh ingin membuat struktur project tuh kurang lebih seperti apa gitu. Apakah clean arsitektur atau layer arsitektur. Kalau di front end itu biasanya ada future based architecture, itu tergantung dari kitanya sendiri cocoknya lebih kayak gimana, dan aplikasinya itu cocoknya menggunakan arsitektur apa itu. Nah, sini saya menggunakan layer arsitektur yang dimana atau bisa disebut N architecture, yang dimana kita tuh ingin membuat sebuah folder tuh berbasis layer gitu. Di layer controller ada layer request, ini untuk untuk request respon, menangani request respon. Kurang lebih kalau misalkan di Java atau di Spring Boot itu namanya DTO ya, atau data transfer object gitu. Lalu ada layer service-nya juga. Layer service ini untuk mengatur sebuah logiknya. Jadi ada istilah yang dimana ketika kita membuat sebuah logic di dalam sebuah aplikasi itu nggak boleh ada di layer controller gitu. Usahakan ada di service. Jadi si controller ini hanya mengatur request dan response aja gitu. Lalu ada repository ini untuk semisal kita untuk berinteraksi lah dengan sebuah database gitu. Semisal kita mau nge-get semua data ini untuk menaruh sebuah query ini bisa ditaruh di repository. Dan yang model ini untuk ini dari database ke sebuah model, ibaratnya kayak berinteraksi ya gitu kurang lebih. Nah, exception ini untuk handling error. Jadi kita tuh bisa customize error kita yang ada di dalam exception. Misalkan kita mau customize error seperti apa, ini bisa kita buat di dalam exception. Jadi dengan arsitektur ini kurang lebih cukup rapih dalam maintenance codingan gitu. Jadi ketika kita nge-prompting AI dan sudah jadi, dan ketika ada bug itu kita bisa maintenance-nya, dan dengan kita yang ngatur sendiri itu kita tahu apa yang harus di debug itu di bagian mana. Dan resource ini untuk front end ya gitu. Untuk front end penempatan di mana kita menaruh front end-nya. Lanjut, di sini ada chapter 2. Ada chapter 2 ini di mana ketika kita tuh membuat sebuah database dan model. Bukan database, interaksi dengan models dan repository-nya juga mungkin ya. Disebutnya? Interaksi dengan database lah gitu. Dan dengan menggunakan model. Nah, ini di sini saya menggunakan promptingnya kurang lebih seperti ini. Kita haruskan si AI ini nge-promptnya gimana gitu. Lalu hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita buatkan
ke si AI agent ini kurang lebih seperti ini. Itu sales page, ini ada tabel sales page yang dimana dia tuh punya kolom ID dan dia tuh foreign key ke user ID nantinya. Dan kurang lebih seperti kolom-kolom lainnya ya. Nah, di sini kita biasanya ketika kita membuat sebuah apa ya, prompting di sini, biasanya kalau di tengah-tengah pembuatan kita itu ada sekiranya hal yang krusial, itu kita bisa tambahkan do not, apa yang jangan kita AI ini tambahkan atau jangan lakukan gitu. Di sini saya minta kalau misalkan si raw database ini dia harus simpan dalam bentuk structure JSON gitu. Nah, di sini ada yang namanya model. Nah, kurang lebih seperti ini ya modelnya. Gitu. Jadi modelnya ini kurang lebih seperti kita inisialisasi tabel-tabel yang ada di database, kita masukkan semua ke sini gitu. Nah, ketika misalkan ada sebuah relasi, ini kita bisa tambahkan lagi. Misalkan kita bisa masukkan lagi di sini public function apa semisal customer gitu ya. Nah, di sini kita bisa buat relasinya apa, atau belongs to many atau many to many gitu, bebas gitu. Ini kita tinggal return aja si belong ininya. Kita return si relasinya. Misalkan ini nama modelnya customer. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Apa aja relasinya mau diberikan. Jadi supaya AI ini benar-benar tidak halu dan nggak boros token. Itu. Nah, untuk authentication, nah tadi ya kita menggunakan Laravel Breeze, dan kurang lebih untuk mempersingkat waktu sih cukup jelas ya. Jadi di sini ada controllersnya juga, di sini juga kita bikin service dan repository-nya juga gitu. Dan ini untuk front end-nya, jadi kita tuh untuk penulisannya kurang lebih seperti ini. Kita contohkan si AI itu bagaimana cara penulisan kodenya. Dari sini saya berikan contohnya kurang lebih seperti ini yang sudah saya berikan. Oke, sampai chapter 12 ini selesai. Di sini ada yang namanya do not list. Jadi do not list ini apa yang tidak boleh kita apa yang tidak boleh AI agent itu lakukan, atau semisal kita harus ya intinya kita melarang si agent itu melakukan hal-hal yang 15 ini gitu. Sebenarnya ini udah ada banyak ya do not itu, tadi di atas juga ada gitu, tapi ini yang spesifiknya kita taruh di sini aja, kurang lebihnya yang di luar dari yang diimplementasikan gitu, yang ada di chapter lah, ini kita masukkan di sini itu. Nah, ini untuk submission checklistnya, nanti ketika selesai development semuanya nanti kita bisa checklist, dan AI juga nanti kita bisa minta bantuan AI agent. Nah, untuk mengecek apakah semua dari functionality, security, quality, dan submission ini udah selesai semua atau belum gitu. Jadi di sini kita bikin sebuah yang namanya submission checklist. Oke, di sini kita langsung mulai aja bagaimana cara implementasinya. Di sini saya menggunakan Cloud Code ya. Jadi di sini kita pindahkan projectnya mau di mana, dan di sini saya pindahkan ke AI Sales Page Generator. Dan di sini sesimpel kita tinggal minta implement di chapter mana aja. Bisa kita minta implement semuanya. Cuman kan ini terlalu detail, kita bisa implement satu persatu aja. Misalkan kita minta implement ke Cloud Code ini, minta implement chapter 1 dan 2 dulu gitu. Kita bisa minta itu. Kita contohkan saja implement
Ini kita langsung enter. Ini kita ditanya apakah kita trust sama workspace ini. Ya udah, kita trust aja. Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa nanti saya skip ya, otomatis udah muncul ke generate apa aja gitu. Jadi kita bisa cek apakah udah sesuai atau belum ya. Cuman di sini kayaknya kalau dilihat ini masih initial project biasa, jadi belum ada perubahan. Di sini lihat sudah selesai ya, projectnya sudah selesai di setup dan database dan modelnya juga udah di setup juga. Di sini kan saya minta untuk implementasi chapter 1 dan 2. Mungkin bisa kita cek dulu sebelum kita lanjut ke chapter berikutnya. Pastikan kita review dulu apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak gitu. Dan ini terlihat di sini ada model juga. Nama modelnya itu sales page. Dan sini terlihat sudah sesuai ya dengan prompt yang kita minta. Lalu di sini juga harusnya nih user ini default dari Laravel ya. Jadi untuk teknisnya ini nanti yang dimana ketika di sini kita punya sebuah model yang namanya sales page. Sini kita punya sebuah kolom user ID sampai slug. Nah, untuk mekanismenya sendiri ini adalah untuk user ID ini nantinya itu relasi dengan sebuah sebuah tabel user. Nah, yang nantinya ketika si user ini nanti ketika si user nanti ini mau ingin generate konten, itu nanti berdasarkan dengan si user yang ada di tabel user tersebut gitu. Jadi kita nggak perlu kita bikin user manual di sini karena nanti kita relasikan ke sebuah user. Kurang lebih seperti itu, dan harusnya ini udah selesai semua. Dan coba kita cek kembali di sini chapter 2 ini kita minta sebuah routing group, terus lalu ada authentication juga. Nah, di sini ada ada controller dan auth. Ini juga udah selesai juga dengan menggunakan sebuah Laravel Bridge. Nah, ini yang untuk core-nya sendiri, untuk main-nya sendiri di sini kita bisa cek ke yang ada pada authentication. Di sini nanti dia tuh otomatis dari Laravel Bridge yang dimana dia tuh ada beberapa metode ya. Nah, di sini dia bisa ini untuk handling loginnya. Jadi ketika dia selesai login, dia akan direct ke sebuah halaman dashboard gitu. Dengan authentication validationnya itu udah tersedia dari Laravel Bridge. Terus dia tuh autentikasi dulu, lalu di sini di handle sama session. Ketika dia sudah selesai, ketika autentikasinya itu benar, validasinya benar, nah dia akan menaruh session, akan mengenerate sebuah session nanti yang nantinya akan parsing ke database. Setelah itu dia akan mereturn sebuah dashboard gitu. Yang nantinya dashboard ini bisa kita setting view-nya itu menggunakan Inertia.js tadi atau React lah. Kurang lebih seperti itu. Lalu ini profile ini tuh bawaan dari sebuah Laravel Bridge ya. Nah, ini juga bawaan juga dari Laravel Bridge. Nah, validasi yang tersebut itu ada di sebuah request. Nama foldernya itu request. Nah, di sini sudah di generate oleh Laravel Bridge, sehingga kita nggak perlu lagi untuk validasi manual dari rate limiter. Terus lalu autentikasi juga sudah di validasi. Lalu di sini juga
sudah membuat apa namanya throttle key-nya segala macam. Ini sudah di generate oleh Laravel Breeze. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut kita coba implementasi sisanya ya. Berarti chapter 3 sampai dengan selesai. Ya, until end. Oke, untuk generate AI agent ini sudah selesai nampaknya di sini. Sudah sampai dengan chapter 12 ya. Nah, di sini ada chapter 3 yang dimana dia tuh menjelaskan untuk routes web out. Nah, di sini saya jelaskan untuk fungsinya ini untuk apa aja. Di sini kita cek web out. Nah, di sini fungsinya adalah untuk routing yang ada pada browser. Semisal di sini ada route yang namanya itu dashboard. Jadi kita tuh bisa akses kurang lebih seperti ini nantinya. HTTPS. Mungkin saya komentar dulu biar HTTPS. Di sini ada nama domainnya nanti /dashboard gitu. Begitupun seterusnya. Di sini ada generate juga, berarti di sini kita bisa di sini ada generate gitu. Sesimpel itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk post, nah di sini kan tadi menjelaskan tentang git. Gimana kalau post? Kalau post itu sebenarnya untuk nantinya melempar sebuah API ke dalam sebuah klien atau ke sebuah website gitu. Jadi di sini adalah ada get, ada post, ada delete. Itu biasa disebut HTTP method atau HTTP method. Di sini HTTP method itu terdiri dari ada get, ada put, ada patch, ada delete, ada update. Nah, itu semua itu adalah HTTP method yang dimana untuk berinteraksi dengan server gitu. Jadi kalau di get di method get ini yang ada pada Laravel itu dia bisa mendapatkan sebuah data gitu. Kurang lebih seperti itu, bisa mendapatkan sebuah data. Kalau misalkan post ini untuk upload gitu, sesimpel upload. Kalau delete ya sesuai namanya, ini untuk menghapus ya sebuah data. Lalu untuk patch ini ada update gitu. Lalu bedanya put dengan patch apa? Untuk kalau put itu dia update semua kolomnya gitu. Tapi kalau patch itu update hanya salah satu kolom yang ada pada tabel gitu. Jadi nggak semua yang diupdate. Itu namanya patch. Kurang lebih seperti itu untuk routingnya. Lalu di sini kita cek tadi ada perubahan. Oh ya, ini yang ada pada exception. Exception yang tadi saya jelaskan di awal itu exception adalah fungsinya untuk sebuah custom error gitu. Jadi error di sini itu bisa di customize. Nah, gitu. Jadi di sini ada exception. Nah, di sini ada kita membuat sebuah kelas namanya AI generation exception, yang dimana dia tuh extends sebuah kelas exception yang built-in Laravel sendiri. Itu bisa kalau dicek. Nah, ini adalah kelas bawaan si Laravel. Jadi kita bisa extends. Jadi extends itu jadi semua yang ada di sini, semua yang ada di baris codingan dari kelas exception ini bisa dipindahkan ke kelas ini gitu dengan cara extends. Nanti ketika aplikasi ini sudah scalable, aplikasi ini scale-nya lebih besar, itu biasanya membutuhkan error yang spesifik. Nah, di sini kita bisa nanti bisa kita customize di sini gitu. Bisa kita customize error dengan logiknya. Jadi untuk sekarang mungkin kita bisa kurang lebih seperti ini dulu aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada generate sales page request. Generate page sales request itu namanya bisa kita bilang DTO ya kalau di Java.
Tapi kalau di Laravel ya ini untuk mengatur request response-nya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bisa kita tambahkan rules-nya. Kurang lebih seperti ini. Misalkan product name-nya dia harus required, harus string, dan di sini max ini maksudnya max length-nya, panjang dari karakternya itu berapa. Jadi di sini saya set maksimalnya adalah 100 gitu. Lalu ada product description sampai dengan language. Di sini ada ini maksudnya seperti enum ya. Enum itu ada beberapa pilihan, kayak pilihan lebih dari satu, mungkin bisa satu, cuman untuk umumnya lebih dari satu. Misal gini, jika misalkan pilihannya ini di luar dari EN atau ID, nah ini bakal terjadi error. Nah, begitupun yang ada di tone juga. Misalkan di luar dari keempat ini, itu dia juga akan error. Kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah metode untuk sebuah message-nya. Misalkan kita mau bikin message dari min. Nah, product description min. Nah, kita ngambil dari sini gitu. Jadi message-nya adalah product description must be at least 50 characters. Lebih gitu. Nah, di sini yang penting adalah service. Service ini adalah logic dari sebuah proses proses di dalam request response. Jadi di dalam request response itu pasti ada sebuah logic yang kita buat gitu. Mungkin bisa kita coba lihat di sini ada dua service, yang namanya sales page service dan yang kedua adalah AI generator service. Mungkin sini saya jelaskan dari sales page service ini. Sales page service ini itu membuat sebuah kelas yang nama sales page service, yang dimana dia punya satu metode yang namanya create. Nah, di dalam metode create ini dia punya 3 parameter yang akan yang returnnya ini type sales page gitu. Dia dia returnnya itu model dari sales page gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan karena ini hanya create, dia dan validasi ini udah dibuat nantinya, sudah dibuat di dalam request tadi, makanya di sini tinggal mereturn sebuah model yang metodenya ada create. Karena apa? Karena si Laravel ini punya yang namanya ORM. Apa itu ORM? ORM itu singkatan dari Object Relational Mapping, yang dimana ketika di teknologi sekarang itu jarang ada yang menggunakan query native. Mungkin ada, cuman case-nya itu cukup detail. Biasanya baru menggunakan query native atau query manual gitu. Dengan adanya ORM sekarang ini bisa tinggal buat seperti ini aja. Jadi sales page .2 create gitu. Jadi dia nge-create sebuah kolom-kolom yang tadi kita inisialisasi dan kita minta generate ke AI. Lalu di sini ada service. Nah, di sini adalah core dari sebuah project ini, core dari sebuah prompting ini ya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi dia punya kelas tadi dan punya beberapa metode. Jadi dia punya di sini kita cek dulu 1, 2, 3, 4, 5, dan dia punya 5 metode. Metode itu apa? Kalau di JavaScript itu sebutnya function. Ini sebuah function yang dimana dia tuh ngehit sebuah API, API-nya itu dari Anthropic API. Nah, karena kita membutuhkan key dari Anthropic, nanti kita bisa config terlebih dahulu gitu. Nah, di sini kita ngambil dari sini karena kita tadi udah bikin config-nya. Nah, di sini dari sini Anthropic model. Nah, di sini nanti kita ambil dari sebuah API key yang nantinya saya mungkin bisa saya blur ya, atau bisa tidak saya tampilkan. Mungkin sebagai contoh, ini untuk key-nya nanti dimasukin ke sini untuk terhubung dari
aplikasi kita ke dalam sebuah model AI gitu. Jadi ada key-nya dan ini modelnya. Setiap AI itu biasanya ada model, terutama pada Cloud terus atau GPT, Gemini segala macam, itu pasti dia punya beberapa model. Nah, model yang saat ini lagi tren di kalangan khususnya untuk perkodingan yaitu biasa digunakan yaitu Cloud dengan modelnya yaitu Opus 4.7 sekarang terbaru gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa tinggal nambahin aja di sini key-nya dari init ke sini ke config-nya. Lalu kita panggil di sebuah service ini gitu. Lalu ini kurang lebih API-nya seperti ini. anthropic.com/v1/message gitu. Modelnya apa? Nah, di sini kita mau masukin modelnya apa nih? Nah, kita kan masukin modelnya semisal tadi ya Sonnet gitu. Kita bisa masukin di sini Anthropic model yang ada di sini. Dan Anthropic model nanti kita akan initialize di sini di env. Env ini nanti tidak akan ke-expose ke public karena ini sifatnya private gitu. Jadi hanya internal perusahaan atau internal divisi aja yang tahu tentang isi di dalam env ini. Atau bisa kita sebut environment variable. So mungkin udah di sini ada post ya. Post ini yang menandakan bahwa si response ini dia punya props ya, property yang namanya itu post, dan timeout ini adalah ketika dia proses fetching data dari ke API Anthropic ini, dia ada timeoutnya gitu. Misalkan ini kita set timeoutnya misalkan kalau misalkan lebih dari 60 detik itu akan biasanya error request timeout atau something segala macam. Lalu di sini kita bisa set max tokennya itu berapa. Mungkin kita kasih max di 4000 aja karena hanya buat testing aja. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita masukin semau kita. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk validasinya, misalkan ada respon violetnya, kita buat log errornya dan kita ngelempar nge-throwing sebuah error custom yang tadi kita buat. Itu. Nah, ini ada regenerate section yang dimana fungsinya itu untuk regenerate. Jadi semisal kan ketika kita kita keluar dari aplikasi tersebut terus kita mau generate ulang. Nah, metode ini fungsinya untuk mengenerate sebuah prompt tersebut. Kita mau generate ulang gitu. Jadi untuk prompt yang sebelumnya itu masih tersimpan. Itu. Di sini lalu ada metode build system prompt. Nah, ini adalah build sistemnya. Jadi build system itu kita bisa masukkan prompt sebelumnya gitu. Misalnya kita bisa, atau ini yang disebut kita training dulu. Misalnya kita mau ngetrain seperti apa AI-nya, kita bisa masukin bahwa si AI ini adalah siapa gitu. Sini kita jelaskan bahwa si AI agent ini adalah seorang expert copywriter dan sebuah dia tuh conversion rate optimization atau CRO specialist gitu dengan pengalaman 15 tahun of very experience. Jadi kita ini kita tuh kayak ngomong ke saya, kamu nih sebuah expert ini loh, expert copywriter, dan kamu tuh ini loh jago tentang CRO-nya dengan pengalaman 15 tahun gitu. Nah, kita bisa kasih instruksi lah ke si agentnya gitu. Ini tuh dengan tambahan-tambahan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kita maunya tuh kayak gimana loh gitu. Dan kita tuh kasih critical rules-nya juga biasa setiap prompt. Jadi supaya AI-nya ini nggak kelewat batas atau di luar ekspektasi kita. Apalagi tentang hal yang krusial. Oke, nah ini kurang lebih sama, cuman ini sistemnya regenerate tadi ya. Nah, ini adalah prompt untuk generate sales page yang dimana dia tuh kayak langsung nge-prompt. Jadi
ngeprompting sebuah produk gitu. Nah ini kita bisa buatkan sendiri gitu, dan ini bisa kita atur ulang gitu, dan bisa kita adjust lebih seperti itu. Untuk konteksnya tuh mau gimana awalnya, jadi supaya ketika awal generate itu si AI ini nggak halusinasi ya. Itu ini sih harusnya untuk sudah cukup ya untuk dari sisi backendnya. Sekarang kita beralih dari sisi frontendnya. Frontendnya ini tadi mostly kita pakai React.js ya, based on JavaScript. Itu kenapa nggak pakai Next.js? Karena project ini Laravel dan dia tuh monolith. Nah kita juga bisa masukkan frontendnya di sini gitu. Jadi kita nggak pisah antara frontend dan backendnya gitu. Nah lalu di sini udah ada beberapa komponen yang sudah tergenerate ya. Mungkin kita bisa mulai dari si app.css dulu. App.css ini sebenarnya ini untuk initialize sebuah Tailwind CSS, yang dimana si Tailwind ini kan based on CSS ya. Jadi kita harus init dulu si Tailwindnya ini ke dalam app.css. Jadi supaya bisa terkoneksi antara project kita dengan si Tailwindnya gitu. Nah ini untuk logo ya, sebenarnya untuk logo dengan format SVG tadi. Nah ini untuk komponen-komponennya. Jadi komponen untuk apa? Jadi sebelumnya itu komponen si React itu adalah React.js ini adalah untuk penulisan code-nya itu komponen base. Jadi kita tuh membuat semuanya tuh dari aplikasi yang sebanyak itu kita pecahkan dari sampai beberapa kode kecil. Jadi partikel-partikel yang kecil gitu. Semisal kita punya satu halaman, itu halaman landing page. Di halaman landing page itu dia mempunyai sebuah button atau tombol, yang dimana tombol itu biasanya kalau dilihat itu kadang bisa dipakai di mana aja, dan warnanya itu sama aja, dan bentuknya pun sama, dan styling itu konsisten lah. Nah itu kalau di React itu dia bisa pakai satu button, satu tombol, tapi dia reusable, bisa dipakai di mana-mana gitu. Jadi ini fungsinya itu komponen base. Begitupun dengan komponen-komponen lainnya seperti input atau label dan lain sebagainya. Dan sama pula ini di layout. Nah, untuk layout ini sama. Ini sebutnya bisa komponen base. Kurang lebih seperti itu ya guys. Ini untuk type-nya ya, karena kita tuh buatnya based on TypeScript bukan JavaScript. Nah, ini kita pakai ini. Sudah selesai dari generate-nya. Coba kita jalanin ulang ya. npm run dev. Sini kita harus punya dua terminal, yang satu buat jalanin si Laravel-nya, yang satu lagi untuk running si front end-nya. Nah ini biasanya harusnya error sih. Coba kita cek dulu. Nah ini kurang lebih halamannya sudah jadi, dan nggak error juga ya, karena mungkin sudah di generate oleh AI ya untuk database-nya. Biasanya ada error tentang database. Bahwa mungkin bisa kita make sure dulu ya, apakah database-nya sudah terkoneksi atau belum. Oh, dan ini kita masih pakai database biasa gitu, belum terhubung dengan database kita sendiri. Oke, nanti mungkin kita bisa prompt ulang. Kurang lebih seperti ini ya untuk halaman utamanya. Mungkin kita bisa prompting ulang ke si cloud kalau udah lagi ya. Kita bisa prompting ulang mungkin kita bisa prompting ini create and connect database using MySQL.
Nah, dia nantinya akan generate ya. Karena di sini dia masih database bawaan dari ya, jadi belum bisa connect. Nah, ini mungkin bisa kita ganti ya jadi MySQL karena kita menggunakan MySQL. Nah, itu ada connection error ya karena kita ganti connectionnya. Tapi berhubung diharuskan tadi menggunakan database MySQL, kita coba ya. Nah, ini database MySQL belum terinstall karena sebelumnya selama project ini yang ada di device saya menggunakan database PostgreSQL. Itu. Jadi kita running dulu, kita install dulu. Dan ini sudah di generate oleh AI agent ya. Lanjut ya, di sini udah ada koneksinya juga dan udah di prompt dengan menggunakan AI agent. Dan hasilnya tuh si AI agent ini tadi menginstal MySQL juga karena sebelumnya saya juga menggunakan Postgre jadi belum punya MySQL. Lalu di sini ada si MySQL ini dia menambahkan sebuah database sales page generator. Lalu dengan charsetnya itu UTF-8 MB4. Setelah itu si AI ini mengupdate env. Nah, kenapa di sini AI agent ini bisa akses env? Karena di sini saya perbolehkan untuk akses env-nya. Nanti mungkin di real project itu sebenarnya bisa kita masukkan ke do not ya. Jadi si AI agent ini nggak boleh akses env. Mungkin kalau misalkan teman-teman ini ragu dengan AI agent ini mengakses .env kita, itu harusnya ini ketika kita running ini sudah bisa jalan ketika kita refresh ya teman-teman. Nah, mungkin di sini kita bisa coba testing ya. Ketika kita masuk ke halaman dashboard, ini dia tidak bisa, dia langsung masuk ke dalam langsung direct lagi ke halaman login. Karena apa? Karena di sini adanya middleware. Middleware itu adalah untuk memproteksi sebuah halaman. Jadi ketika si user ini mau ada potensinya dia langsung mengakses halaman dashboard, tapi si user ini belum ada akses login, ini dia nggak akan bisa karena harus login dulu ya teman-teman. Nah, mungkin di sini kalau kita cek di database management kita, di sini belum ada ya teman-teman, belum ada datanya. Mungkin di sini kita bisa connection dulu. Nah, ini database-nya itu kita cari MySQL. Untuk database manajemennya itu bebas ya teman-teman, bisa menggunakan PHP MyAdmin, bisa menggunakan database manajemen lainnya. Cuman di sini saya menggunakan database manajemen di Beaver. Sini kita connect, lalu next. Abis itu tadi, nah kita server hostnya ini pasti kita localhost. Nanti ketika kita deployment itu untuk database itu sendiri mungkin sesuai dengan IP kita nanti, IP server, atau ketika teman-teman sudah punya domain itu bisa kita masukin domainnya gitu. Dengan catatan bisa dikasih diakses permissionnya dulu untuk servernya bahwa dia tuh bisa akses database. Biasanya kalau VPS, dengan VPS itu dia harus akses permission dulu gitu. Dan portnya sesuai 306 ya, 306. Kita bisa ini. Nah, ini kita cek dulu di sini apakah sesuai. Oh iya teman, di sini ada hostnya itu dia 127.0.0.1. Ini sebenarnya itu local host ya. Tapi kita coba dulu, kalau misalkan memang nggak bisa nanti kita coba ikuti dengan yang ada di sini. Ini nama database-nya, tadi username root-nya, password-nya nggak ada. Nah, sebelum kita finish, kita bisa cek connection-nya dulu. Nah, di sini udah oke. Lalu finish. Nah, ini udah ada ya teman-teman, di sini kita bisa cek dan udah ada tabel-tabelnya sudah di-generate oleh Laravel dengan menggunakan PHP Artisan Migrate gitu. Dan ini kita cek usernya masih kosong nih teman-teman. Jadi kita bingung gimana caranya masukin email passwordnya. Mungkin kita bisa coba minta ke AI bahwa kita tuh minta namanya create
create seed the user with role. Mungkin di sini dia menggunakan role atau enggak? Oh, kalau kita cek di sini dia nggak ada role ya. Jadi kita seeder user aja gitu. Nanti otomatis si AI agent ini akan generate seedernya dengan menggunakan username atau password yang kita butuhkan gitu. Nah, sebelum kita lanjut ini ke seeder itu apa ya teman-teman? Seeder itu istilah segampangnya itu sebuah script untuk generate sebuah data. Jadi ketika kita buat sebuah code-nya seeder itu, nanti ketika kita running menggunakan PHP Artisan Seed ya kalau nggak salah, itu nanti dia akan otomatis generate user ke dalam seeder tersebut gitu. Nah, di sini menggunakan PHP Artisan DB Seed gitu. Oke. Mungkin sebelum kita running kita cek refresh dulu. Oh, ternyata udah ada, tapi ya udah kita nggak perlu generate ulang ya karena udah ada, kita langsung aja. Cuman kalau misalkan teman-teman mau buat seed ulang, kita cek misalkan kita mau bikin misalkan kita cek dulu apakah seedernya itu lokasinya di mana. Ini kita bisa cek di database, lalu ada seeders. Nah, di sini ada users. Nah, ini udah dibuat oleh agent tadi. Nah, dia tuh seperti ini teman-teman. Jadi ada email, misalkan kita mau nambahin lagi bisa gitu, dan kita buat satu aja. Oke, mungkin kita bisa masukin dulu jadi email demo, passwordnya adalah password gitu. Nah, gitu. Oh, di sini ada error karena collection item itu doesn't exist ya. Karena dia itu oke. Oke, mungkin di sini ada error, bisa kita cek ya teman-teman. Kita bisa cek, mungkin kita bisa cek secara manual atau bisa dengan bantuan AI juga bisa. Dan di sini kita contoh semua, karena kita vibe coding ya, kita coba menggunakan AI. Sini kita copy paste aja. Tadi ada copy as markdown ya, dan dia otomatis si AI agent ini akan ngetrace atau membaca sebuah errornya gitu. Nah, di sini dia ngebaca dulu dashboard controllernya. Oke. Nah, di sini errornya karena dia tuh karena dia nggak ada itemnya gitu. Karena itemnya kosong, jadi dia akan nge-return error gitu. Oke, harusnya coba kita akses lagi, harusnya bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi errornya itu karena si datanya kosong gitu kata AI-nya. Kurang lebih seperti ini untuk aplikasinya yang sudah jadi. Jadi ini ada halaman user. Nah, ini profile untuk edit profilnya ya. Jadi ada generate salesnya. Misalkan kita mau buat apa, mau buat SaaS produk, terus atau mau buat real time segala macam, key feature ada fitur key-nya itu apa aja gitu. Nah, dan target audience-nya apa aja. Lalu di sini ada price-nya, ada unique selling points-nya. Dan ini ada tone-nya, mungkin language-nya bisa kita set gitu teman-teman. Nah, oke, sekarang lanjut gimana cara kita setup untuk AI-nya. Pada bagian setup API key-nya, di sini saya memutuskan untuk menggunakan Gemini karena API key dari Anthropic atau dari cloud ini bersifat ini bayar. Jadi dia harus bayar ketika kita mau mendapatkan API key-nya. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan Gemini
itu dengan menggunakan Gemini Flash tuh gini, Gemini 2.5 Flash dengan API key saya. Lalu setelah itu kita buka untuk setupnya bagaimana. Kita buka dashboard, lalu ada API keys. Di sini kita bisa copy aja, lalu kita paste ke dalam sini, gitu. Nah ini mungkin bisa nanti saya blur ya. Untuk mungkin kurang lebih untuk setupnya seperti itu. Lalu mungkin kita bisa refresh dulu. Semisal kita mau menggunakan SaaS produk gitu. Lalu di sini kita mau menambahkan jadi ini untuk key feature-nya ini kita bikin manual aja, maksudnya otomatis aja gitu. Jadi untuk testingnya saja ini kita generate, lalu kita bisa tunggu dulu untuk proses generate-nya. Jadi kurang lebih 15-30 detik. Jadi untuk hasil dari generate-nya kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada jadi seperti landing page. Jadi di sini kita bisa custom warna, ada ungu, hijau dan merah. Dan kita juga bisa export HTML juga. Dan hasilnya juga kurang lebih seperti ini. Dan dia cukup menarik ya. Jadi dia bisa generate langsung ke HTML kita. Kurang lebih seperti itu. Atau kita biasa mau misalkan online course, mungkin ini tidak bisa kita generate terus ya. Jadi karena ada tokennya bisa takut habis, dan kita juga bisa kita set di 4000 ya, mungkin hasilnya juga kurang begitu bagus. Tapi gak apa-apa, kita coba testing dulu aja. Oke, dan hasilnya kurang lebih seperti ini untuk online course-nya. Jadi seperti itu. Jadi untuk mekanismenya adalah, jadi ketika kita bagaimana cara menggenerate si API ini bisa generate si AI ini bisa generate si API key-nya ini. Kita bisa terhubung dengan cara ketika kita masukkan produk, service atau service name ini, dia menjadi sebuah parameter yang nanti akan kita kirim ke sebuah payloadnya. Lalu di sini ketika kita generate itu dia nantinya akan memberikan sebuah prompt yang tadi kita setting di codingan, lalu beserta parameter-parameter yang kita berikan itu akan di-convert menjadi sebuah prompt gitu, yang nantinya akan menghasilkan sebuah halaman yang tadi kita beri seperti ini kurang lebih. Dan di sini juga ada halaman historinya gitu. Jadi cukup oke untuk kita implementasikan gitu. Dan kurang lebih untuk video ini seperti itu ya. Untuk testingnya udah oke. Dan mungkin itu aja dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.